untuk bisa menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi suri tauladan bagi umat sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Karena dengan takwa itulah seorang yang beriman menjadikan bekalnya untuk bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita ini adalah menjadi orang-orang yang selalu meningkatkan takwa dan istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seseorang yang datang, di mana nasihat itu pun juga menjadi renungan buat kita dan harus menjadi pelaksanaan dalam setiap kehidupan dan amal ibadah kita. Apakah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, "Ittanim khamsan qabla khamsin." Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Kata Nabi, yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Yang pertama kata Nabi adalah masa mudamu sebelum masa tua. Kita tahu bahwa masa muda adalah masa di mana seseorang itu mempunyai kecukupan, mempunyai kelebihan dalam berpikir, dalam kekuatan tenaga, bahkan dalam hal-hal yang lain yang sifatnya itu adalah hawa nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Itulah yang dimiliki oleh pemuda. Karena jangan sampai kemudian ketika seseorang ditanya kapan bertobatnya, sehingga ketika dijawab bertobatnya menunggu di hari tua. Hadirin rahmatullah, oleh karena itu masa muda adalah menentukan di mana nanti masa tua, apa yang kemudian kita lakukan dan apa yang kemudian akan menjadi bekal bagi kita untuk hari di kemudian kelak. Kalau seseorang di masa mudanya melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang terus-menerus, maka sesungguhnya itu akan menuai kelak dan dia akan tetap menjalankan amal-amal kebaikan tersebut sampai hari tua. Justru sebaliknya, kalau di masa mudanya dia sudah banyak melakukan untuk berleha-leha, berboya-boya, melakukan hal-hal yang di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya kemaksiatan yang dia lakukan, maka naudzubillah summa naudzubillah, kelak di hari tua pun juga dia akan melakukan hal yang sama, karena di waktu mudanya dia sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Oleh karena itu di masa muda pun lebih-lebih bagi seorang pelajar harus bisa memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin, terutama adalah untuk belajar. Untuk bagaimana belajar itu adalah sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Karena dengan belajar pun juga seseorang bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan juga bisa dimasukkan ke dalam neraka. Tergantung bagaimana satu niatnya, yang kedua kesungguhannya, dan yang ketiga adalah apa yang kita pelajari. Dan terutama yang terpenting adalah kita mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang kedua kata Nabi, wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum masa sakitmu. Tentunya kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan bagian terbesar dari nikmat Allah. Karena kata Nabi bersabda bahwa kelak nanti di hari kiamat, di antara nikmat-nikmat Allah yang pertama Allah tanyakan kepada manusia itu
di mana nikmat sehat badan yang telah aku berikan. Oleh karena itu, ketika kita sehat, kita harus memaksimalkan sehat kita ini sebelum datangnya sakit, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan amal-amal kebaikan yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita sakit, kita baru ingat bagaimana nikmatnya sehat. Yang ketiga, kata Nabi, waqinaka qabla faqrika. Yang ketiga ini adalah masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa miskinmu. Ketika Allah berikan kepada kita kekayaan, Allah berikan kepada kita kaya, berikan kepada kita harta, maka jangan sampai kemudian kekayaan atau harta yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita pergunakan untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi yang setiap hari Jumat ada infak, itu adalah bagian yang dimana infak itu insya Allah akan menjadi jariah. Dan kita semuanya yang mengeluarkan daripada harta-harta kita untuk pendidikan, untuk umat ini, agar kemudian umat ini mendapatkan, umat ini mencapai pada satu peradaban mulia. Tentunya juga harus bagaimana kita mengeluarkan dari sebagian harta kita supaya kita akan mendapatkan jariah pula di dunia kelak. Hadirin rahmatullah, yang keempat kata Nabi adalah wa faradaka qabla sughlika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kita tentu diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan sampai kemudian waktu luang tersebut kita gunakan untuk bermalas-malasan. Waktu luang tersebut jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Remaja misalnya menggunakan waktu luangnya untuk bermain game, bermedsos, yang tentunya bermedsosnya tidak banyak manfaat. Tapi kalau jika bermedsos memberikan manfaat, waktu luang tersebut seperti syiar ataupun dakwah, hal-hal yang bermanfaat, insya Allah itu akan mendapatkan jariah dan akan kembali kepada diri kita. Akan tetapi kalau kemudian digunakan waktu luang tersebut, maka kita nanti akan disibukkan oleh ketika kita tidak menggunakan waktu luang tersebut, maka kemudian datang waktu yang dimana kita disibukkan, maka jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Dan yang kelima, kata Nabi adalah wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum masa matimu. Kita dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala satu nyawa. Oleh karenanya dengan satu nyawa ini, semua yang ada di dalam jasad tubuh kita, mata, tangan, kemudian jisim kita ini, tidak lain semuanya itu adalah ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan dengan baik agar benar-benar semuanya nanti baik. Mata kita, telinga, pendengaran dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semuanya bernilai manfaat dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pun juga merenungi dari satu ayat Al-Quran yang sering kita dengar dan sering kita baca, yaitu Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa. Kalau tadi bahwa kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dan dinasihati bahwa datangnya waktu itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illa alladziina aamanu, kecuali adalah orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihati, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan juga orang-orang yang selalu menasihati dalam kebenaran, berdakwah, mensyiarkan, mengingatkan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawassaw bis sabr, dan juga turut serta dia menasihati dalam kesabaran dengan doa yang dibutuhkan dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang ketika mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW menggunakan waktu kita sebaik mungkin di dunia ini, agar kita menjadi orang-orang yang
أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر